Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Noviska dengan NPM 5020205, kelas 4E, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang standar proses dan standar penilaian kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Tri Juli Hajani, Magister Pendidikan. Yang pertama, standar proses dan standar penilaian kurikulum 2013, yaitu yang pertama adalah standar proses. Untuk elemen standar proses, bahwa setiap siswa mulai dari SD, SMP, SMA, atau SMK sederajat harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga boleh di luar kelas, seperti di perpustakaan, bengkel sekolah, industri, atau instansi terkait, bahkan masyarakat sekitar. Guru bukan satu-satu sumber belajar, tapi juga dapat diperoleh dari buku, koran, TV, radio, internet. Dan sikap atau attitudes tidak diajarkan secara verbal, tetapi siswa akan lebih banyak melihat dari apa yang dicontohkan oleh guru dengan memberikan suri tauladan yang baik. Yang kedua, standar penilaian kurikulum 2013. Untuk elemen standar penilaian, jika biasanya dinilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang otentik, di mana yaitu mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil kerja. Setiap siswa memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri sebagai instrumen utama penilaian. Ekstrakurikuler pramuka akan menjadi wajib pada semua jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Materi selanjutnya tentang standar proses dan standar penilaian kurikulum darurat. Yang pertama, standar proses. Pada kurikulum darurat yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat. Yang kedua, standar penilaian. Standar penilaian ini, pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Ada 3 opsi yang dapat dipilih sekolah dalam kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu tetap mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat, dan yang terakhir, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Lanjut, yang ketiga yaitu standar proses dan standar penilaian kurikulum paradigma baru. Yang pertama, standar proses. Paradigma baru pembelajaran adalah tata cara bertindak atau melakukan sesuatu dengan didasari oleh kegiatan berpikir di dalam batas-batas tertentu, supaya bisa berhasil dalam merubah tingkah laku manusia yang relatif menetap. Sebelum diterapkan pada setiap satuan pendidikan, mari kita mengenali 5 hal yang baru dalam kurikulum paradigma baru. Yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, hal yang menarik dari kurikulum. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran. Yang keempat, dilihat dari jumlah jam pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah menerapkan model pembelajaran kolaboratif. Lanjut, yang kedua, standar penilaian, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam melaksanakan penilaian, pendidikan dan satuan pendidikan harus mengacu pada standar penilaian pendidikan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kepada Ibu Tri Juli Hajani, Magister Pendidikan, saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.